Baik, kalau gitu mari kita mulai jazz malam hari ini. Mari kita ke slide berikutnya. Mari kita buka jazz malam hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mohon perlindungan Bunda Maria. Ke dalam perlindunganmu kami bernaung, oh Santa Bunda Allah. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Namun, bebaskanlah kami selalu dari mara bahaya. Oh Perawan Maria yang terpuji. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Amin. Mari kita baca dari Katekismus Gereja Katolik nomor 120, artikel 3 Kitab Suci, bagian 4 Kanon Kitab Suci. Dalam tradisi apostolik gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci. Daftar yang lengkap ini dinamakan Kanon Kitab Suci. Sesuai dengan itu, Perjanjian Lama terdiri dari 46. 45 kalau Yeremia dan lagu-lagu ratapan digabungkan, dan Perjanjian Baru terdiri atas 27 kitab. Jadi dari Perjanjian Lama mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 2 buku Samuel, 2 buku Raja-Raja, 2 buku Tawarikh, Esra dan Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 2 buku Makabe, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Yesus Sirach, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruch, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefania, Hagai, Zakaria, Maleaki. Dan juga untuk dalam Perjanjian Baru terdiri dari Injil menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus kepada umat di Roma, surat pertama dan kedua kepada umat Korintus, kepada umat di Galatia, kepada umat di Efesus, kepada umat di Filipi, kepada umat di Kolose, surat pertama dan kedua kepada umat di Tesalonika, surat pertama dan kedua kepada Timotius, surat kepada Titus, surat kepada Filemon, surat kepada orang Ibrani, surat Yakobus, surat pertama dan kedua Petrus, surat pertama, kedua dan ketiga Yohanes, surat Yudas dan Wahyu kepada Yohanes. Mari kita baca dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat, bab 11 ayat 1 sampai bab 12 ayat 8. Mengenai binatang yang haram dan tidak haram, dan pentahiran sesudah melahirkan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu kukunya yang bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai,
dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air. Semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ering, janggut, dan elang laut. Elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering. Burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tapi inilah yang boleh kamu makan, dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah, tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya, di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriak. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Berkakas kayu apa saja atau pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu, menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo harus diremukkan, karena semuanya itu najis dan harus najis juga bagimu. Tapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan mengerayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tidak, dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Mengenai binatang yang haram dan tidak haram dan pentahiran sesudah melahirkan, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sampai seperti pada waktu ia bercemar kain, selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Maka tahirlah ia. Baik, teman-teman, kita saat ini sudah masuk ke fase yang berikutnya, yaitu di ritual kemurnian, teman-teman. Di imamat ini kita sedang di fase bagaimana sih Musa pada saat itu menuliskan aturan-aturan yang berkaitan tentang kita ini, bangsa Israel itu bagaimana sih menjaga kemurniannya. Baik, sebelum masuk ke pengajaran, apakah ada teman-teman yang ingin membagikan kesaksian atau ingin ada sharing? Silakan teman-teman. Kita juga walaupun pada hari ini emang sepertinya cukup menarik karena terutama gambarnya yang hampir nggak lulus sensor, tapi teman-teman juga diperbolehkan untuk men-sharingkan yang mengenai pengalaman pribadi teman-teman dalam seminggu ini. Mungkin teman-teman ada mendapatkan suatu rema atau mendapatkan suatu pengalaman yang ingin di-sharingkan. Silahkan teman-teman. Tapi kalau ingin berbicara tentang haram atau tidak haram, kayaknya akan bingung ya gitu ya. Kok saya ini kan juga dari latar belakang keluarga Chinese, teman-teman. Kayaknya baru baca tadi
udah kelanggar juga gitu kan, udah makannya B2 gitu kan. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang ingin memberikan kesaksian, langsung bisa raise hands, atau jika teman-teman ingin mengetik di chat Zoom juga dipersilahkan. Pelajaran hari ini lumayan menarik karena ternyata pada saat itu haram atau nggak haram itu kesannya seperti suatu yang sangat jelas di depan mata, kayak dalam bentuk binatang, dalam bentuk yang di bab 12-nya itu berbicara tentang perempuan yang habis melahirkan, seakan-akan loh kok melahirkan saja menjadi dosa ya, apakah benar seperti itu ya? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin memberikan kesaksian. Oke. Kemudian shalom bagi saudara-saudari yang baru bergabung. Selamat datang di Jazz malam hari ini. Malam hari ini kita mempunyai topik yang urgent untuk dibahas. Cila. Urgent karena gambarnya itu saya yakin semua suka lah gitu. Terutama kuliner di Indonesia membuat makanan di gambar posternya itu jadi enak gitu. Apalagi ditambahin bumbu rica-rica. Sedap gitu. Tapi yang ingin kita bahas juga adalah, wah, kan ada tetangga-tetangga kita yang kok kayaknya makan itu haram ya gitu ya. Nah, apakah di kita di Katolik itu haram atau enggak sih gitu ya? Ya enggak haram sih, cuma kok ada aja orang yang masih menganggap makanan terenak itu haram gitu. Baik, teman-teman kalau ada yang tertarik ingin men-sharingkan, boleh langsung raise hands ya teman-teman. Kesempatan diberikan kepada teman-teman. Monggo. Nanti yang sharing dapat babi guling deh teman-teman. Udah dimasak ya, udah disiapin tuh sama Bapak Bertus sama Bapak Joshua. Udah disiapin, yang mau sharing boleh. Babi gulingnya sih udah dimasak tuh ya. Kalau saya lihat-lihat ya, di halaman belakang sih udah kecium itu aromanya. Hmm. Silakan di open apa? Unmute. Shalom, selamat malam. Mungkin aku pengen nanya ini sih, kalau misalnya di Alkitab kan memang dibilangnya kan haram, tidak haram. Tapi kalau di budaya Yahudi itu sendiri kan sebetulnya itu lebih ke arah
kosher atau tidak kosher. Ya, dan setauku itu juga beda dari aturan haram haram tidak haramnya tuh di agama Islam gitu. Jadi katanya sih kalau kosher itu tuh lebih apa ya, lebih ribet gitu aturannya gitu. Tentang jadi bukan hanya soal apa, bukan hanya soal hewannya gitu, tapi juga cara potongnya. Jadi misalnya, ya sapi gitu ya, misalnya sapi atau kambing dipotong tapi, motongnya tidak kosher atau gimana gitu, nanti ya sama aja nggak bisa dimakan gitu. Ya entah potongannya atau gimana gitu. Ya aku juga kurang ngerti sih ya, untuk menjelaskannya karena, ya kita kan nggak di budaya itu ya, nggak di budaya Yahudi. Nah jadi, mungkin yang jadi aku ingin tanya juga, apa ya, ya kenapa kenapa sih, eee, ada aturan kosher dan tidak kosher itu dan, eee, juga ini sih, kalau misalnya memang ya ada hewan-hewan yang dikatakan haram ya gitu, kayak misalnya babi yang disebutkan di, perikop tersebut, tapi juga kenapa itu dipelihara gitu, dipelihara oleh umat Yahudi, kayak misalnya di, waktu itu kan ada kisah Yesus menyembuhkan orang gila dari Gerasa dengan, apa ya, ya mengusir roh jahat itu ke babi-babi. Berarti kan babi itu juga dipelihara gitu di ya di daerah bangsa Yahudi gitu. Ya kenapa itu Kira-kira. dipelihara gitu, padahal ya mereka tahu gitu ada aturan kosher ini gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Thank you Tristan. Ya, udah dicatat ya, Pak Bertus. Nanti akan dibedah lebih dalam lagi ya. Thank you Tristan untuk pertanyaannya. Uh, Ini sedikit menjawab saja mungkin pertanyaan daripada Tristan gitu ya. Ya nanti akan dibahas, tadi Tristan juga sudah sampaikan, sudah bukakan sedikit gitu ya, bahwa memang ada paham yang berbeda antara not low kosher-nya bangsa Yahudi dengan haramnya dalam agama Islam. Atau memang ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Pahamnya sudah berbeda. Nah, kalau masalah praktik detailnya saya kurang tahu. Gitu. Bahkan misal kalau dalam Islam sendiri, saat menyembelih sapi atau kambing gitu ya, atau domba begitu ya, itu salah satu hukumnya itu adalah sekali tebas. Itu cara menyembelihnya. Jadi kalau misal seorang penyembelih itu pisau atau golok penyembelihannya itu sempat tertancap ke leher korban begitu ya, leher sapi, terus diangkat gitu. Nah, daging sapi itu, hewan itu sudah bangkai, sudah haram. Itu kok dalam Islam secara detailnya demikian. Jadi harus sekali tebas. Terus ditekan lagi supaya bisa lepas kepalanya. Itu salah satu yang seperti itu gitu. Tapi kalau dalam Yahudi, low kosher-nya atau tidak kosher-nya itu saya kurang tahu. Tapi secara konsep ada hal mendasar yang berbeda. Itu secara konsep ada hal mendasar yang berbeda yang nanti akan disampaikan. Tapi singkat ceritanya, sebenarnya haram atau low kosher dalam Yahudi ini, dalam imamat ini, itu lebih tepatnya merujuk kepada najis atau jijik, begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin unclean atau tidak bersih, begitu ya. Tapi terjemahan yang menurut saya lebih tepat adalah najis atau jijik, karena dikatakan itu ada suatu kejijikan bagi kamu. Jadi istilah haram itu memang katanya dari bahasa Arab memang ya, haram, yang secara arti literal dalam bahasa Arab artinya dikhususkan sebenarnya. Nah, tapi kita jangan ketukar dengan pemikiran haram dalam Islam, tentu itu berbeda. Lalu kemudian tadi
pertanyaan yang kedua itu juga cukup menarik, ya. Cuma saya menduga begini, di daerah Girasa saya menduga bisa jadi si pengembala babi itu atau mungkin konsumennya bukan orang Yahudi, tapi bangsa lain. Apalagi itu konteksnya di tepi danau kan, begitu. Girasa itu kan di tepi danau, gitu. Biasanya kalau sudah bicara tepi danau, seringkali bukan orang Yahudi asli yang ada di sana, tapi sudah campuran dengan orang Samaria dan sebagainya macamnya. Nah, jadi saya menduga, gitu ya, mereka yang menggembalakan babi atau mungkin konsumen dari para gembala babi itu adalah bukan orang Yahudi, tapi bisa jadi sudah orang campuran atau bahkan mungkin orang asing. Paling begitu saja sih. Nanti penjelasan mengenai haram itu seperti apa, konsepnya seperti apa, konteksnya seperti apa, dan sejarah dalam kekristenan juga seperti apa, nanti akan saya bahas. Karena perlu dicatat juga bahwa kok kita tanya para rasul itu makan babi nggak? Jelas tentu tidak. Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Yakobus, nggak ada satu rasul pun yang makan babi. Bahkan Tuhan Yesus pun nggak makan babi. Tapi kenapa kok kita makan babi? Ya, itu pertanyaan. Nanti akan dijawab dengan pengajaran. Terima kasih Tristan atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Iya. Iya, terima kasih Mas Bertus. Tapi jadi pengen nanya selanjutan sih. Kalau misalnya tadi Mas Bertus bilang orang Yahudi campuran gitu, apakah berarti mereka nggak mengikuti aturan tradisi Yahudi yang kosher ini, atau anggapannya dari awal tuh mereka udah ya apa ya, udah najis dari awal gitu, jadi percuma untuk ngikutin aturan gitu. Jadi penasaran di bagian itu sih. Sama seperti orang Yahudi memandang orang Samaria. Jadi orang Yahudi Yerusalem, yang Yahudi totok gitu ya, memandang orang Samaria itu kan campuran. Itu bangsa Yahudi yang sudah bercampur dengan orang Babel, bercampur dengan orang Persia, begitu kan. Mereka kan jijik lihat orang Samaria. Orang Yahudi totok. Itu kan jijik lihat orang Samaria. Itu konteks pada saat itu ya. Begitu. Maka bisa jadi orang yang sudah orang campuran, ya mereka sudah tidak mengikuti lagi hukum Taurat, gitu ya. Walaupun ini bukan pertanyaan yang di pikiran saya bukan pertanyaan yang sederhana bisa dijawab sih. Tapi singkatnya begitu dulu deh. Ya, singkatnya begitu dulu. Seperti orang Yahudi memandang orang Samaria. Nah, kira-kira begitu dulu deh. Singkatnya. Walaupun nanti ada konteks lagi, ada konteks sejarah agama Samaria dan lain sebagainya macamnya gitu-gitulah. Tapi itu nanti kapan-kapan kita bahas lah. Gitu ya. Nah, kira-kira sederhananya begitu terus. Oke, Mas Bertus. Dan satu lagi deh, ini nggak tahu sih, pernah lihat di artikel gitu ya, pas buat poster ini gitu, kayak kenapa mengapa makan babi itu haram secara saintifik tuh karena ada ini gitu dalam tubuh babi itu gitu. Apakah itu benar gitu? Maksudnya apakah secara saintifik kayak ini jadinya ngomong sesuatu yang sains gitu. Tapi apakah maksudnya ya bukan hanya soal tradisi aja gitu, tapi memang ya secara anatomi dari babi itu tuh karena mereka ya punya punya sesuatu yang sebetulnya nggak sehat gitu untuk dimakan gitu. Tapi aku juga bingung sih gitu, karena ya kalau misalnya lihat di budaya-budaya lain gitu, ya kan nggak ada tradisi seperti itu, dan mereka ya hidupnya ya mungkin nggak tahu sih, mungkin tergantung cara hidup juga sih, bukan hanya soal makanannya aja gitu. Tapi apakah ya sesuatu yang saintifik ini tuh sebetulnya juga
termasuk gitu dalam aturan ya kosher atau tidak kosher gitu. Terus kalau misalnya begitu, berarti hewan-hewan lain sebetulnya lebih ya secara anatomi tubuh mereka tuh lebih bersih kak gitu, sehingga ya jadinya ya bisa dimakan gitu. Ya maksudnya ya lebih bersih lah gitu, lebih kosher daripada babi ini gitu. Dan kalau aku baca sih sebetulnya kalau paling sehat ya daging yang paling sehat ya daging yang putih gitu, ayam atau ikan gitu, daripada daging merah, daripada sapi atau kambing juga gitu. Itu maksudnya kalau secara perbandingan sains ya gitu sih gitu. Itu yang aku pernah baca sih gitu. Itu bener nggak ya Mas? Gitu. Pada dasarnya sebenarnya semua binatang yang tidak diternakkan secara baik dan kemudian tidak dimasak sampai matang akan menimbulkan penyakit. Itu aja pada dasarnya. Mau babi kayak mau ayam kayak mau kambing kayak mau sapi kayak gitu. Sama aja kira-kira. Kalau hewan itu tidak diternakkan dengan baik dan ditambah lagi dia tidak dimasak sampai matang, akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan masalah. Bakteri-bakteri yang ada pasti masih hidup dan masih berpotensi untuk membuat orang sakit begitu. Nah, kemudian kan dalam perkembangan waktu, pertama peternakan itu kan menjadi lebih baik. Gitu. Makanya ada beberapa jenis sapi begitu ya, yang diternak dengan sangat baik, yang akhirnya ketika dimasak nggak sampai matang, istilahnya medium rare begitu ya, itu sudah bisa dimakan. Gitu, dan tingkat kenikmatannya luar biasa, misal begitu. Ya kan? Atau misal sebaliknya, ya Wagyu A5 gitu kan contohnya. Nah, atau misal sebaliknya, binatang yang sebenarnya ya diternak tapi tidak dengan baik begitu ya. Tapi kalau kita masak itu sampai benar-benar matang, ya juga nggak ada masalah. Begitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya dibandingkan antara sapi dengan ayam dan ikan begitu ya. Nah, itu saya kurang tahu sebenarnya. Karena banyak sekali info gitu ya. Kita membaca sains pun kalau kita mau jujur gitu ya, bicara tentang sains begitu ya. Semua hewan pasti ada pro dan kontranya. Gitu. Mengenai babi, ya kalau kita mau cari pro-nya juga ada juga begitu. Ada yang bilang lemak babi itu yang paling salah satu lemak yang paling sehat dibandingkan yang lain. Kalau kita mau cari kontranya juga, pasti ada saja. Cuma pada akhirnya begini nanti. Pada akhirnya adalah bergantung daripada pribadinya masing-masing. Kalau sudah punya riwayat darah tinggi kolesterol, ya kurangi daging merah, gitu saja. Ya kan? Kalau punya penyakit darah rendah, ya perbanyak daging merah, begitu saja, sederhana aja sebenarnya. Gitu. Nah, tapi kalau kita menghubungkan kembali dengan haram dan halalnya ini, sebenarnya tidak ada hubungannya. Gitu. Ini murni praktek keagamaan dan praktek dari etnis tertentu. Begitu. Dalam hal ini etnis Yahudi begitu ya. Itu murni tentang itu begitu. Dan kita mesti juga melihat dalam konteks aslinya ada dugaan memang. Karena hewan-hewan ini salah satu dugaannya apa? Hewan-hewan ini terkenal dengan pola hidupnya yang kotor di zaman itu. Akhirnya diharamkan. Itu juga ada dugaan seperti itu, nanti juga akan saya sampaikan di pengajar. Paling begitu kira-kira Tristan. Oke, terima kasih Mas. Iya sih, tergantung cara beternaknya juga. Soalnya kayak kalau misalnya di negara maju, di Jepang atau di Korea, sebenarnya di hewan apapun diternakan kayak babi pun juga malah jadi ya bagus juga gitu kualitas dagingnya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Tristan dan Pak Bertus. Nanti babi gulingnya diambil di rumah Pak Bertus ya. Oke.
Apakah ada teman-teman lain lagi yang ingin, boleh lo bertanya, boleh sekali, atau ingin menceritakan di luar ini, dari tadi babi mulu gitu, padahal lagi kolesterol gitu kan, mau ngomongin yang lain gitu. Silahkan teman-teman, masih ada waktunya sampai bentar lagi sih, tapi dibolehkan. Uang transport ditanggung ya. Hmm, silakan teman-teman yang lain lagi. Emang menarik ya teman-teman ya. Tadi udah sedikit dibocorkan sama Pak Bertus kalau eh, ternyata apa yang tadi kita baca di kitab Imamat ini, eh, semuanya itu emang berdasarkan konteks pada zaman itu. Ada eh, yang mungkin memang kalau dikait-kaitkan dengan sains, ya emang zaman itu mungkin lagi bahaya-bahayanya juga kali babi kan, seperti yang kalau kita pernah dengar ya mainnya ke lumpur kayak gitu-gitu. Tapi rasa kayaknya nggak berapa lama kemarin lihat IG story ada orang pelihara babi, biasa-biasa aja sih. Kalau pemiliknya bersih banget kayaknya juga, ya babinya lucu-lucu juga gitu. Tinggal dilempar ke panci paling. Biasa yang dari Manado itu. Semua diembat. Baik, dan apakah ada lagi teman-teman? Masih ada waktu sampai kapan Pak Bertus? Sebentar lagi lah. Ya mungkin kalau ada satu lagi, Satu bolehlah lagi. satu lagi. Kalau nggak ada ya kita lanjutkan. Biasa yang pusing tuh ibu-ibu tuh. Mau masak apa jadi? Sini haram, situ haram gitu kan. Boleh juga kamu mau tanya menu makan malam nanti kan. Ya, silahkan. Apakah ada teman-teman? Kalau ada langsung raise hand saja. Atau unmute aja udah langsung gitu. Iya. Kak Yus udah langsung skakmat. Yang haram itu yang keluar dari mulut, bukannya masuk. Ya. Enggih. Enggih. Gimana? Eh, Kak Yus kayaknya mau sharing nih sebetulnya nih. Haram itu yang keluar dari mulut. Menarik. Ada yang juga ini kan teman-teman, siapa tahu yang pikir kan kayak, wah, eh masa perempuan menstruasi, kan biologis ya itu ya. Kita udah tahu lah, udah belajar lah. Masa jadi gara-gara itu doang langsung berdosa sih teman-teman gitu kan. Kalau ada yang pengen bertanya gitu silahkan loh. Makanya enak banget dah ikut Yesus, apalagi zaman sekarang, zaman kasih karunia. Nggih. Nggih Kak Yus, nggih. Baik, kalau itu mungkin pada nggak sabar nunggu pengajarannya dulu kali ya. Kalau gitu kita mulai dulu saja. Bagaimana Pak Bertus? Siap. Oh ini apa? Mungkin Leo mau yang pertama nih. Oke, Gimana? silakan Pak Leo. Sebentar.
Kalau ada yang mau babi guling lagi silahkan ya. Langsung raise hand. Aduh. Bro, sebentarnya masih berapa menit ya, bro? Ngoceh-ngoceh dulu nih jadinya. Oke. Ah, siap.